Halo Jobro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Kita akan memasuki waktunya Firzi Show. Kagak. Ada Firzi Romano di sini. Firzi Romano. Karena kita akan membahas soal desas-desus Iya, yang datang, yang pergi, yang datang, yang pergi ya. Dan kita lagi ngomongin soal ya timnas ya. Untuk timnas D, jadi lagi-lagi Indonesia akankah kedatangan asisten pelatih di timnas U23? Siapakah dia? Kita akan masuk untuk pembahasannya, tapi setelah yang satu ini. Let's go. Waktunya Timnas D menuju, tinggal menghitung hari. Kita akan melihat di tanggal 20 nanti ya, melawan Australia. Kita akan tandang, semoga bisa mencuri poin. Kenapa gue menyebut mencuri poin? Karena tidak ada yang pernah tahu hasilnya seperti apa, cuman kita tetap optimis gitu ya. Tapi sebelum itu kita pengen ngebahas Timnas U23 nih. Mungkin dari Bapak Aldi atau Rizal dulu ya. Saya akan menyebut satu nama, saya pengen coba Bapak Aldi. Katanya ini ada Frank van Ya, Kempen. untuk asisten pelatih. Ya, gua belum tahu secara banyak, cuman mungkin ada beberapa teman-teman juga jebret tim yang belum tahu juga. Ini ada profilnya. Ali sendiri ada tanggapan untuk Bapak ini? Bapak Frank van Kempen. Ya. Ini pelatih yang emang udah proven, maksudnya dalam pengalaman udah cukup banyak juga. Paling bagusnya katanya waktu di Venlo juga, artinya bahwa ya ini pelatih yang ya mau masuk gerbangnya Kluivert. Yap. Gue gak ngerti ya, maksudnya dia mau sebagai apa di sini timnas, asisten timnas ini, asisten pelatih ini sebagai apanya gitu, analis kah, pelatih umum kah, coach kah. Jadi ya gue belum baca lebih dalam lagi soal dia sebagai perannya sebagai apa, nanti mungkin Firzi bisa jelasin. Cuman kalau dia tadi udah punya kemampuan sebagai analis, nah ini mungkin yang paling dibutuhkan. Ini yang paling sangat-sangat ya. Karena emang ini yang kita butuhkan, bahwa kita butuh evaluasi dari setiap laga gitu. Nah, dengan adanya si analis seperti ini, dengan pengalaman di KNVB juga cukup banyak, di Eredivisie juga cukup banyak, artinya bahwa ya ini pelatih yang mungkin dibutuhkan sama kita saat ini. Jadi ya buat gua baru datang ya support gua aja. Oke. Mungkin dari Rizal dulu aja, Frank van Kempen ini. Ya ini bukan yang gue familiar banget sih, Iya, tapi betul. berdasarkan yang gue baca-baca juga dia kan pernah tadi kita dilihat juga ya buat asisten profilingnya. pelatih di level timnas U18 atau U20 Belanda tuh waktu itu ya, di periode 2014 sampai 2016. Yang uniknya di periode Belanda U18 waktu itu Ada siapa? pemainnya ada Tom Haye. Oh, Ada Tom oke. Haye, ada Sandy Walsh, dan untuk depannya ada Vincent Janssen yang pernah di Vincent Spurs Janssen, ya. Spurs, Jadi itu nama-nama yang sebenarnya Vincent Janssen diharapkan bisa jadi penerus di Belanda, ternyata bukan striker yang diharapkan. Jadi ini nama-nama yang menarik, sebenarnya dia pernah terlibat di Belanda level tersebut, dan itu mungkin bisa jadi poin ekstra tuh. Dia pernah bekerja sama dengan Tom Haye dan juga Sandy Walsh di periode juniornya, dan walaupun emang sekarang dia buat asisten pelatih di level kelompok umur, tapi gue rasa untuk penyelarasan, untuk sinergitas antara pelatih tim senior dengan tim U23 ini bakal lebih bagus lagi, karena pasti dia lebih familiar, dan gue rasa ini bakal jauh lebih booster lagi lah untuk perangkat kepelatihan dari Patrick Kluivert itu sendiri. Oke, kita akan tanya si paling tahu, Bapak Firzi Idris. Coba. Romano. Mas Firzi, Frank van Kempen, lo ada punya POV tersendiri dari sosok ini? Ya, pertama memang dari timeline penunjukan direktur teknik pun ada sedikit pergeseran ya. Iya. Pertama emang nggak, setahu saya sedapat informasi adalah nggak ada untuk perkataan akan ada technical advisor. Biasa harus penunjukan direktur teknik itu tanggal 28 Februari seharusnya. Harusnya hari ini. Sebentar gue potong, Zal. Zal lagi. Mirip. Kemarin seperti siapa makanya jadinya Firzi. Ini yang penasehat nih, lu gara-gara bahas penasehat. Ini mau jadi direktur teknik atau penasehat teknis? Penasehat teknis ini si Jordi ini akan Jordi membantu Cruyff. mencari direktur teknik nantinya. Oke, jadi dia penasehat. Dia sekarang penasehat, Oke. tapi yang masih belum ditanyakan dan mungkin belum diketahui juga apa yang akan terjadi kalau misalnya direktur teknik itu ada. Apakah dia akan melengkapi direktur teknik ataukah dia sebagai technical advisor? Oh udah nih perannya sebagai technical advisor, udah deh pergi, kayak seperti yang dilakukan Frank Bournemouth ketika di Piala Dunia U17 sebagai advisor aja, habis itu begitu udah Karena objektifnya sebenarnya secara tercapai, udah pekerjaan mirip-mirip ya Lah Mas. Chelsea 2 sporting direkturnya. Seharusnya mirip. Persinggungan Oke. ini ya. Seharusnya nggak masalah kalau emang mereka bisa kerja, karena skop pekerjaannya kan Besar besar banget. banget, Kita Villanesia perlu diupdate,
grassroots perlu dibenahi, kepelatihan kita perlu banyak ditingkatkan. Jordi Cruyff punya akses ke La Masia, dia punya akses ke pelatih-pelatih terbaik di Spanyol dan lain-lain, itu pasti akan sangat berharga. Tapi jadi sehingga sayang kalau misalnya dia akhirnya kalau udah ada direktur teknik dia pergi gitu ya. Itu yang akan disayangkan. Nah, untuk ini kan kemarin juga Pak Ete di doorstop sama beberapa wartawan ya ditanya juga soal si Van Kempen ini, dan ketika itu dia juga bilang oh nggak tahu, saya coba tanya dulu ke Gerald gitu. Nah sekarang memang indikasinya itu leak-leaknya jadi sering di luar sana gitu. Bocor ke media karena menurut gua media-media di Belanda juga udah tahu nih kalau engagement dengan supporter Indonesia itu akan tinggi. besar, akan tinggi. Dan ya Tom Hai udah bikin podcast sendiri, media-media football Primor dan lain-lain udah mulai sering bicarain timnas Indonesia, mulai sering wawancara mungkin calon-calon pemain yang tertarik main bagi timnas Indonesia kita, sehingga ya mungkin media-media itu bocor untuk mendapatkan berita terlebih dahulu, seperti ketika Pak Erik belum ngumumin soal pelatih, tiba-tiba Romano juga ada bocorin soal si Patrick Kluivert dan juga beberapa hal lain. Kalau ketika gue tanya juga ke Pak Erik misalnya ketika itu soal pelatih baru, waktu itu belum diumumin pelatih baru, saya nanya kalau Pak Erik apakah pelatih baru ini soal sebelum menunjuk pelatih baru apakah berbicara dulu kepada leadership kepada dalam tim atau pihak lain dalam menentukan pilihan, dan Pak Erik ketika itu bilangnya iya saya bicara dengan beberapa pihak, mungkin beberapa pihak itu yang bocorin ke media-media waktu itu Tuto Sport atau apa yang bocorin soal bahwa kita mencari pelatih Eropa. Nah ya bisa jadi hal yang sama juga dilakukan ke sini karena media-medianya juga bukan media yang kayak Football International atau media-media Belanda lain yang biasanya ada di rank-rank atas ya. Mungkin ini yang berhubungan lebih dengan pelatih-pelatih di level regionalnya mereka, sehingga wajar kalau Van den Berg ingin mencari pelatih sendiri untuk menemani dia sebagai asisten, tapi kan kita nggak tahu mungkin dealnya dengan PSSI seperti apa, federasi apakah dia dapat kebebasan memilih asisten sendiri ataukah PSSI lagi-lagi mengajukan nama-nama sehingga nanti Van den Berg yang akan memilih, karena U23 ini kan ya setelah Piala Asia kemudian besarnya berikut kan adalah di SEA Games untuk mempertahankan medali emas. Tapi itu kita juga nggak tahu, katanya Coach Indra akan menemani Van den Berg di SEA Games. Nah, itu juga kemarin jadi agak abu-abu juga bilangnya karena abu-abu karena decision maker untuk multi event itu bukan hanya PSSI. Pemerintah sebagai pembiaya itu boleh boleh memberikan suara pendapat dan itu akan didengarkan oleh federasi, walaupun pekerjaan under 23 pada turnamen-turnamen lain itu pasti akan menjadi milik Gerald. Nah kalau emang dia akhirnya memilih pelatih sendiri, katanya Pak Erik dia akan video call dengan Gerald malam ini pas kita take ya, sehingga ya mungkin ada clarity setelah itu, karena ketika ditanya kayaknya juga Pak Erik masih berusaha mencari informasi, mungkin nggak semuanya lagi lewat dia, dan mungkin juga Gerald lagi memilih ngobrol dengan pelatih-pelatih lain yang mungkin dia rasa cocok di sana, kemudian dibocorin oleh media sana karena beritanya itu datang dari media sana. Oke, jadi cukup mendetail teman-teman untuk yang U23 kita akan seperti apa, untuk asisten pelatih kita akan tunggu saja perkembangannya, karena tadi Mas Firzi juga bilang per malam ini akan juga kita coba cari clarity-nya seperti akan kayak gimana gitu. Nah kalau ngomongin clarity juga nih Mas Firzi, nama-nama belum dirilis secara resmi sebenarnya ya, nama-nama pemain, tapi udah beredar kabar kalau Elkan Bagot katanya menolak karena ingin fokus di klub atau malah dicoret. Sebenarnya kalau gua minta semacam mungkin clarity juga di sini kita lagi ngobrol. Sebenarnya lebih condong yang kemana sih untuk faktanya Mas Firzi? Ya faktanya masih akan kita ketahui nanti ya kalau ada pemanggilan pemain dan lain-lain. Tapi dari informasi yang berhasil dihimpun memang ya kabarnya seperti itu, seperti yang beredar. Benar si Elkan memang kabarnya masih ingin membela timnas ya, tapi dia ingin konsentrasi dulu ke klubnya Blackpool karena penampilannya juga lagi bagus-bagusnya sekarang, dan di international window ini Ligue 1 nggak libur ya.
Oh, kalau gitu. nggak salah. Oh, Kayaknya oke, enggak oke, deh. oke. Karena itu cuma championship bahkan juga main. Jadi memang secara jadwal akan bertabrakan dengan kualifikasi Piala Dunia. Sehingga kalau kita lihat juga Elkan mungkin ya dia perlu meningkatkan performanya lagi. Dia baru balik dari cedera, traveling ke sini kan juga mungkin akan berat bagi dia ya secara ini recovery fisiknya, tapi ya itu pilihan dia, kita hargai karena dia nggak menutup pintu, dia nggak sama sekali nggak menutup pintu, dia masih pengen main, siapa tahu di kemudian hari dia akan bisa turun, tapi ya kita belum tahu juga kan persisnya nih apakah Kluivert ingin bermain tetap 3 back ataukah ingin tetap bermain 4 back, pasti kan udah ada pembicaraan tuh di balik layar. Ya. Kalau pembicaraan di balik layar misalnya adalah oke, kita mungkin mau coba main shift 2 back tengah. Nah, kalau main 2 back tengah kan pasti Hilgers sama si Jai itu kan udah pasti. Mungkin pelapisnya Jordi Amat itu juga kapten kita strong. Kita punya banyak ketebalan di sana. Rizky Ridho bagus, it doesn't matter. Kalau misalnya ya Elkan juga udah lama nggak main sama tim ini, tim ini punya arusnya sendiri dan ya kita hargai keputusan dia untuk sekarang, dan tapi ini situasi yang mencair, situasi yang mungkin akan berganti dalam beberapa bulan ke depan misalnya. Dan oleh karena itu juga kita ada mengambil left sided defender lagi kan dalam diri Dean James ya, kemarin main go ahead Eagles lawan Ajax, mainnya oke, mainnya bagus. Mungkin bisa jadi winger juga, mungkin bisa bermain lebih ke dalam. Either case, Calvin bisa di shift ke area left center back karena dia pernah main left center back 2 kali bagi timnas Indonesia, lawan Arab Saudi dan satu lagi lawan China. Kalau Dean main dan katanya proses akselerasinya akan dikebut kan nih si Dean, Emil sama si Joey. Itu bisa datang Maret, walaupun memang timeline-nya mepet banget sih, tapi kalau mereka bisa memperkuat tim, at least bisa jadi menambah ketebalan itu di sisi kiri. Jangan lupa Arhan juga mainnya bagus sama Bangkok, itu juga bisa jadi alternatif juga di sisi kiri. Oke. Terus gue sedikit sebenarnya dan juga Jal ngelihat. Tadi gue nyambung sedikit ya dari yang Mas Firzi. Ketika kita belum tahu skema seperti apa dari Patrick Kluivert, abis itu juga kan kita secara stok pemain sebenarnya lini belakang seharusnya aman. Tebal banget. Nggak usah panjang-panjang, mungkin singkat aja. Elkan apakah akan jadi sekrusial itu ketika memang dia harus dipanggil, atau ya sudah kalau dia mau fokus di klubnya nggak apa-apa gitu? Iya, ini situasi klub dan timnas ini bukan baru sekali, di negara manapun betul. Ada selalu situasi di mana pemain lebih fokus ke timnas, lebih fokus ke klub, apalagi situasi jarak dia ke timnasnya lumayan jauh gitu. Jadi ini hal yang pernah gue interview dengan pelatihnya dia betul di Ipswich itu, gue tanya pelatihnya bahwa jarak itu bisa menjadi sesuatu yang nggak nyaman. Bukan waktu di kelompok umur. Oh, kelompok umur. Iya, waktu di kelompok untuk ketemu Garuda Select. Iya, guys. Jadi gue tanya dia bilang dia fokus kepada pengembangan di sini karena lu mau ke Indonesia itu tuh jarak yang lumayan, dan itu kita nggak bisa jamin apakah nantinya bakal menjadi sesuatu yang ini, apalagi dia baru balik lagi cedera dan lagi menit. Oke, di game terakhir dia hanya main semenit, tapi di beberapa game sebelumnya tuh sampai di awal akhir Januari itu dia 90 menit terus di Blackpool. Dia kan lagi dipinjam dari Bristol, dia dipinjemin ke Blackpool, dan dalam fase yang sangat amat baik, walaupun ya bukan clean sheet terus, cuman artinya bahwa dia 90 menit Positif, week in week out, terus menit terakhir juga 40 menit mainnya. Jadi ya dia pemain yang cukup kepake banget, dan gue ngerti kalaupun dia harus sampai akhirnya terbang jauh ke Indonesia, bakal mengganggu recovery-nya. Cuman gue nggak pengen pada akhirnya bahwa oke, lu lebih pilih klub lu dibandingin timnas, egois lu gini-gini ya. Gue nggak pengen justru narasinya seperti itu gitu. Jadi jangan juga jadi tadi kalau ditanya apakah kalau nggak ada Elkan Bagot sebenarnya masih aman, ya nggak gitu juga gitu. Dengan adanya opsi seorang Bagot di timnas tentu akan menjadi booster yang bagus. Booster Jadi lebih ke booster ya Jal ya? Booster, dan gue yakin akan ada satu momen kalau dia performanya ngelanjutin kayak 2 bulan terakhir pasti ada momen untuk dia balik lagi ke timnas sih, entah itu di Juni atau di periode-periode setelahnya. Gue rasa akan datang lagi karena dia bersama pelatihnya si Dinosaur Man itu, kalau kata Mas Firzi Steve Bruce ini emang musim ini lagi oke ya, dia dari 8 pertandingan terakhir tersedia dari 7 pertandingan dan mayoritas itu juga menang. Gue rasa akan Bagot kalau mempertahankan performa kayak begini, dia akan dapat lagi menit bermain untuk timnas dengan sendirinya sih, karena pasti rewardnya itu pasti kan dihargai juga. Tapi kalau untuk Maret gue rasa ya ini mungkin keputusan yang terbaik, karena
tim terakhir kali dia main dengan tim terakhir kali timnas kita berumput di pertandingan lawan Arab kan juga udah komposisi yang berbeda. Jauh banget bedanya, ya, Jadi gue rasa ini keputusan yang tepat dan gue rasa untuk kedepannya kesempatan justru akan datang lagi buat Elkan. Sabar-sabar aja dan ini mungkin yang terbaik. Sabar-sabar aja kalau kata Rijal, tapi kalau menurut lo Jebret Tim, apakah Elkan Bagot akan memperlengkap skuad timnas asuhan Peter Kluivert atau mungkin yang sekarang dan yang akan bakal datang nih udah cukup nih untuk beberapa nama pemain yang juga tadi udah disebutin masing-masing. Jadi terima kasih banyak untuk AOI dan juga PT Mitsindo Visual Pratama. Selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan, sabar-sabar. Apapun berita di sekitar kita yang sedang ramai sekarang, tetap disabar-sabarin, tetap sane aja, tetap waras aja, waras. Ini bulan puasa yang paling banyak pahala fans MU. Selain fans MU mungkin ada warga negara Wakanda juga harus bersabar karena diterpa banyak sekali fakta-fakta yang sangat ditampar sekali oleh Vibranium kan di kenyataan Wakanda, ini. Wakanda kan, Benar. Mungkin roundnya tuh udah 2000 begitu, bukan 92 ya. Ya udah, akhir kata. Makin berani Mardel, luar biasa. Gue Mardel, gue ada Rijal juga, ada juga Makasih, Ali dan juga makasih. Mas Firzi. Kita mengucapkan selamat untuk menunaikan ibadah puasa. Sampai ketemu lagi untuk di episode Dewan Pandit Indonesia berikutnya. Happy weekend, dadah. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.